saja yang dihasilkan oleh reformasi, lahirnya puluhan partai politik, lahirnya puluhan serikat pekerja nasional, sektoral maupun lokal, lahirnya puluhan bahkan ratusan media massa tanpa kekhawatiran dibradel. Pilkada tidak lagi dipilih oleh DPRD, tapi langsung oleh rakyat. Pemilihan legislatif dan presiden juga langsung dipilih rakyat. Lahirnya KPK, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, pembatasan masa jabatan presiden, dan sekian banyak perubahan dan kebebasan yang saat ini dinikmati oleh rakyat Indonesia. Selain gempita buah reformasi, di sudut sepi sana ada beberapa orang tua yang anaknya gugur ditembak di Trisakti 12 Mei 24 tahun yang lalu. Tahukah kita bahwa kita ada yang tertawar yang saat pelantikan jabatan, maka di saat yang sama mata para ibu itu masih sembab dan terus berlinang. Saat ada pesta pemenangan gubernur, maka pada saat yang sama hati para ibu itu masih pedih berduka. Saat ratusan bupati dan ribuan anggota DPRD dan DPRD dilantik dengan dandanan yang gagah atau cantik, maka pada saat yang sama bibir para ibu itu masih sering mengucap nama anaknya sembari menciumi dan memeluk foto anak-anak mereka yang berpesta, yang tertawa, yang berdandan mewah. Itu mungkin lupa bahwa semua bisa mereka nikmati karena pengorbanan jiwa anak dari para ibu itu. Anak-anak muda pemberani itu gugur menjadi pahlawan reformasi. Dan sejak 24 tahun lalu hingga hari ini, tetesan darah mereka dinikmati oleh banyak orang dalam bentuk kebebasan dan terbukanya peluang bagi setiap orang tanpa peduli kaya atau miskin, tanpa peduli bangsawan atau bukan. Setelah 24 tahun berlalu, mungkin banyak yang sudah melupakan orang tua korban. Tapi hari kemarin, tanggal 25 April 2022, Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran BUMN termasuk Dirut dan Wadirut BTN mengundang para orang tua korban untuk buka puasa bersama. Erick Thohir menyalami dan memeluk mereka satu persatu, lalu memegang tangan ibu-ibu korban untuk berdiri di sampingnya. Dan selanjutnya, Erick Thohir memberi masing-masing keluarga sebuah rumah layak huni di wilayah yang dipilih sendiri oleh keluarga korban. Tentu rumah itu berapapun harganya tak akan pernah mampu mengganti nyawa, tak akan pernah bisa menembus sakitnya hati seorang ibu yang anaknya ditembak mati. Kepedulian Erick Thohir mungkin akan dinyinyir dan dipandang negatif dengan beragam spekulasi, namun demikian terlepas lupa jutaan orang, terlepas cibiran spekulasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Erick Thohir menunjukkan satu sikap bahwa dia tidak lupa pada perjuangan reformasi 98. Dia tidak lupa pada pengorbanan mereka yang gugur di Trisakti. Dia tidak lupa pada derita keluarga korban. Kepedulian Erick Thohir adalah kata dalam tindakan yang menunjukkan pada keluarga korban bahwa mereka tidak sendirian. Saya ikut mengucapkan salut, hormat, dan terima kasih atas kepedulian Menteri Erick Thohir yang memberikan rumah untuk 4 keluarga korban Trisakti. Hormat saya.